Kemudian kita mau ke rekan kami Opik, ini di Pondok Pesantren Al Zaitun. Opik, ada informasi apa di sana? Bagaimana ini nasib Pondok Pesantren Al Zaitun sekarang? Ya, baik, Primas. Setelah pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri, aktivitas Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun terlihat normal dan terlihat seperti biasanya. Terlihat sejumlah siswa atau para pekerja hilir mudik memasuki pondok pesantren tersebut. Dan perlu diketahui bahwa di belakang saya ini proses perbaikan gedung utama atau gate utama pondok pesantren masih terus dilakukan. Seperti halnya di belakang saya ini adalah pembangunan establish yang cukup besar masih terus dilakukan. Dan perlu kami informasikan bahwa hari ini pula bahwa Aliansi Santri Indonesia untuk Masyarakat Indramayu melakukan aksi damai dengan bersujud atau bersujud di Masjid Islamic Center untuk mengungkapkan rasa syukurnya karena telah ditangkap atau diamankannya Panji Gumilang. Baik, Prima. Ya, apakah pihak pemerintah Indramayu sudah menyampaikan pernyataan singkatnya mengenai penetapan Panji Gumilang sebagai Baik, hingga saat ini pemerintah Kabupaten Indramayu belum merilis atau menginformasikan terkait situasi yang terjadi di pondok pesantren saat ini. Dan saat ini memang aktivitas pondok pesantren masih berjalan normal dan juga terlihat seperti biasanya, Prima. Ya, Opi, apakah nantinya Al Zaitun ini akan dialihkan karena pimpinannya ini berganti untuk dipegang pemerintah setempat atau juga Kementerian Agama? Ya, baik. Memang hingga saat ini kami belum dapat menginformasikan akan ada manuver-manuver atau akan ada rencana apa dari pemerintah, baik kabupaten maupun pusat. Prima. Baik, terima kasih Opi Riharjo melaporkan langsung dari Indramayu dan juga sebelumnya dari rekan kami Zinedi Duhan. Pemirsa, Bareskrim Polri menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka di kasus dugaan penistaan agama. Lantas sampai di manakah kasus ini akan bermuara? Akankah setelah ini penetapan tersangka Panji Gumilang akan ditahan? Bareskrim Polri menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka di kasus dugaan penistaan agama. Status penahanan terhadap Panji Gumilang masih akan ditentukan dalam waktu 1 kali 24 jam oleh Bareskrim Polri. Artinya yang bersangkutan itu setelah dilakukan gelar perkara, yang bersangkutan saudara PG telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka akan dilakukan pemeriksaan lagi sebagai tersangka. Nah, penyidik punya waktu 1 kali 24 jam ya. Setelah 1 kali 24 jam, nanti penilaian penyidik apakah akan dilakukan penahanan. Kalau kemarin itu pemeriksaan terhadap saudara PG itu sebagai saksi. Nah, kemudian tentu pada pemeriksaan setelah ditetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, maka akan lebih didalami lagi. Ya, kami pastikan yang bersangkutan kan ditangkap. Ditangkap itu tentu diamankan di Bareskrim dalam rangka pendalaman pemeriksaan sebagai tersangka. Dan penyidik di situ memiliki waktu 1 kali 24 jam. Kami pernah sampaikan bahwa dalam menangani kasus ini kita tidak harus tergesa-gesa, tapi kita mengutamakan ketelitian, ya, kecermatan ya. Nah, untuk itu kita melakukan pemeriksaan beberapa saksi ahli seperti yang disampaikan tadi malam oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Ada 38 saksi dan 16 saksi ahli. Kemudian juga kita menunggu
sampai keluar hasil dari laboratorium forensik Polri. Nah, ini kita lakukan tentu dengan banyaknya saksi itu membutuhkan waktu. Selain kendala-kendala dari saudara PG sendiri, kesehatannya sehingga dipanggil untuk diperiksa, tapi tidak hadir ya. Nah, itu juga merupakan kendala sehingga penetapan tersangka tersebut sedikit mundur. Berbeda dengan kehadiran Panji Gumilang di Bareskrim Polri sebelumnya, pakar mikroekspresi membaca kegelisahan yang dirasakan oleh Panji Gumilang. Kalau kita melihat ya dari bagaimana level neurologi seseorang ya, seorang pimpinan pondok pesantren yang sudah puluhan tahun ini besar juga. besar ya, pasti memiliki misi dan identitas yang jelas ya. Jadi yang namanya identitas ini sudah melekat. Apalagi beliau juga menambahkan bahwa ada pertemuan imajiner dengan Soekarno dan sebagainya, begitu ya. Jadi artinya makro gesturnya atau body language-nya mengatakan ini sudah pasti nih cara berjalan, kemudian cara bertemu dengan media, bahkan seperti mengarahkan seperti itu ya, mundur dan sebagainya, masih memiliki kepercayaan diri seperti itu. Tetapi bagaimana dengan emosi atau ekspresi yang bersangkutan? Nampak nggak, Mbak? Nampak. Jadi ketika kalau kita mau mengamati di Zoom ya, jadi kalau kita mau melihat emosi atau ekspresi seseorang, yang paling sahih untuk dilihat diamati adalah di facial expression-nya, ya. Ini memang yang disebut dengan si mikronya. Ini, Mbak. Ya, ini memang tidak nampak. Ya, jadi level pertama adalah di mikronya. Ini memang tidak nampak karena pakai kacamata tidak di zoom ya. Tetapi level berikutnya ya setelah si mikro ini adalah kita berbicara mengenai body language. Ya. Ketika berbicara mengenai body language, maka sebagai seorang pemimpin dengan misi dan juga identitas yang jelas, ini adalah seperti kita lihat di kasus-kasus yang lain ketika seseorang yang memiliki power dipanggil untuk pertama, kedua, ini kan belum penetapan, pada saat ini belum penetapan sebagai tersangka. Ya kan? Karenanya juga beliau masih saksi. Karenanya ketika beliau juga pamit ya kepada para santrinya, saya akan kembali dan sebagainya. Dan saya tahu masalahnya dan itu masih dengan tingkat kepercayaan yang diri yang tinggi. Lantas sampai di manakah kasus ini akan bermuara? Akankah setelah penetapan tersangka Panji Gumilang akan ditahan? Tim TV One mengabarkan.